Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab ujian akhir semester manajemen pemasaran. Nomor 1 yaitu, menurut Anda bagaimana caranya UISI menjual produk pendidikan dengan menggunakan A. Setting produk strategi, apa alasannya? B. Design and strategy service, apa alasannya? Di sini saya akan menjawab soal nomor 1 yang anget dulu. Jadi UISI ini termasuk produk jasa ya, seperti itu. Jasa pendidikan. Pasti di dalam jasa pendidikan itu pasti ada namanya dosen dan yang lain seperti itu. Di sini saya akan menggunakan teori Kotler dan Kohler, yaitu mengklasifikasi produk yaitu tentang jasa tadi. Pasti kalau pendidikan, sekali lagi saya ulangi, pasti ada namanya dosen dan tenaga yang lain, agar seluruh roda perputaran jasa pendidikan itu bisa lancar tanpa hambatan apapun. Lalu di sini ada diversifikasi produk, yaitu menurut saya UISI harus meningkatkan akreditasi atau membuka jurusan-jurusan lain. Karena apa? Karena mungkin bisa meningkatkan produk penjualan jasa pendidikan ini, agar semua masyarakat atau yang ingin berkuliah di UISI itu bisa tertarik dengan pilihan jurusan aja. Apalagi kalau jurusannya banyak, di situ akan menambah nilai dari produk tersebut, seperti itu. Lalu adalah mutu kualitas, yaitu di diversifikasi jasa. Mutu kualitas ini mungkin dari segi tenaga kinerjanya, seperti itu. Mungkin dari para dosen, mungkin menurut saya itu menambah wawasannya lebih matang lagi atau lebih luas. Agar apa? Agar di dalam pembelajaran tersebut para mahasiswanya itu dapat memahami, membuka pola pikir yang baik dan kritis, seperti itu. Agar apa? Produknya itu di luar masyarakat, agar mendapat citra yang baik, seperti itu. Lalu yang B, design and strategy service, apa alasannya? Setelah kita melakukan setting produk strategi, tentu harus mengedepankan jasa, yaitu dengan feedback tentang apa yang kita paparkan tadi di poin A tadi, seperti itu, dengan meningkatkan kualitas dari segi bangunan atau infrastruktur, tenaga kerja, seperti itu. Selanjutnya nomor 2, yaitu soalnya seperti berikut. Bagaimana developing prinsip strategis yang harus dilakukan UISI bila Anda adalah manajer pemasaran kampus? Jadi kalau saya di posisi pemasaran kampus sebagai manajer, tentu saya akan memilah-milah dulu dan menggunakan sebuah produk pendidikan ini, tentunya seperti ada beasiswa bagi anak yang tidak mampu membayar kuliah, tapi bila ada niat mungkin bisa dibantu, seperti itu. Agar apa? Di sisi lain manfaatnya itu secara nggak langsung ya, kita itu membantu meringankan beban negara kita agar semakin tidak banyak keterbelakangan pendidikan, seperti itu. Selanjutnya, jika ingin menetapkan sebuah harga, yaitu kita harus melihat daerah tersebut. Misalnya daerah Gresik pendapatannya seperti ini, kita golongkan, seperti itu lebih baik. Kalau kita samaratakan, itu akan menjadi sebuah ketidakseimbangan, seperti itu, agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Yang nomor 3 yaitu tentang soal bagaimana
design and managing integrated marketing yang Anda rencanakan sebagai manajer pemasaran OEC. Di sini saya mengambil teori saluran pemasaran sekumpulan organisasi yang saling bergantung yang berpartisipasi dalam proses membuat produk atau layanan tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi. Jadi di sini yang saya tangkap bahwa OEC ini harus berpartisipasi dalam melakukan sebuah pemasaran. Jadi kalau saya sebagai manajer pemasaran, saya akan mengerahkan seluruh elemen OEC untuk datang kepada siswa-siswa SMA. Kan biasanya kan seperti yang saya lihat sebelumnya OEC itu hanya mempromosikan tentang kampusnya saja, tapi tidak mencoba untuk menjalankan kuliah percobaan atau kuliah simulasi kuliah lah bagi anak SMA. Jadi di sini saya merencanakan pada saat libur semester bagi anak SMA, WISI harus mengadakan simulasi kuliah, misalnya simulasi kuliah manajemen selama 1 minggu. Di situ kita bisa mengetahui apakah produk kita itu bagus atau tidak, buruk atau tidak, seperti itu. Apakah anak-anak SMA atau calon mahasiswa ini tertarik atau tidak untuk WISI. Nah, kita mencobanya dulu untuk melakukan simulasi kuliah yang diterapkan di WISI, yang diajarkan di WISI, seperti itu. Nomor 4 selanjutnya itu bagaimana designing integrated marketing communication OEC seharusnya berdasarkan pengamatan Anda. Jadi teori yang saya ambil itu tentang komunikasi pemasaran, itu menyampaikan pesan kepada konsumen dan pelanggan dengan menggunakan sejumlah media dan berbagai selera agar konsumen itu tertarik. Jadi pengamatan saya seharusnya dari kata kunci teori tadi yang saya ambil itu berbagai saluran. Jadi UIS itu harus mengambil kesempatan dari alumni UIS yang bisa dikatakan sukses dalam karirnya, seperti itu. Misalnya nih, dari kota atau provinsi terjauh, misalnya Ambon. Kalau ada alumni di Ambon yang bisa dikatakan sukses, kita gunakan untuk sebagai pemasaran tersebut agar di masyarakat Ambon dan sekitarnya itu bisa, pola pikirnya itu bisa berubah. Oh, anak Ambon hebat ya, bisa sukses di UISI. Walaupun UISI itu kurang terdengar dari sana, seperti itu misalnya ya. Nah, di situ pola pikir masyarakat bisa berubah agar dia mau bersekolah lagi. Kita menggunakan komunikasi dengan pembicara yang alumni tersebut dengan memberikan tipsnya bagaimana dia bisa sukses, seperti itu, agar tertarik masyarakat sekitar, seperti itu. Pola pikirnya bisa berubah bahwa dia juga bisa sukses seperti alumni UISI tersebut, seperti itu. Selanjutnya soal nomor 5 yaitu bagaimana managing personal communication, direct and database marketing and personal selling yang harus dilakukan pihak OEC. Jadi di sini saya akan mengambil teori dari Kotner, yaitu pemasaran langsung adalah sistem pemasaran interaktif yang menggunakan satu atau lebih media untuk mempengaruhi suatu tanggapan atau transaksi terukur pada lokasi manapun. Jadi dari pihak OEC ini semuanya, menurut saya semuanya itu sudah dikerahkan semua usahanya untuk mengenalkan produk tersebut. Tapi menurut saya itu UIC harus menggunakan kreativitasnya agar lebih bervariasi ya, agar lebih
menarik konsumen untuk bisa masuk di produk puisi seperti itu. Itu dengan cara apa? Kita gunakan kreativitas, misalnya ya kita membuat film, lalu kita membuat sebuah teknologi terobosan baru, yaitu bagaimana terobosan baru ini bisa berguna di masyarakat seperti itu, dan mengadakan kampus fair seperti bahasanya, tapi dengan variasi yang lebih menarik daripada sebelumnya seperti itu. Kenapa? Tanggapan dari masyarakat ini bagus kepada UISI. Bahwa UISI ini kreativitasnya sangat tinggi ya, seperti itu. Nomor 6, di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar presentasi yang saya lakukan. Jadi di sini saya menggunakan media sosial Instagram, yaitu postingan saya itu garis besarnya saya itu mengenalkan manajemen dari sisi kehidupan, karena di kehidupan sehari-hari pasti selalu ada namanya manajemen, tidak sadar maupun sadar, secara langsung dan tidak langsung seperti itu. Dan itu pun manfaatnya sangat baik, seperti memberikan sikap hal positif tentang diri kita dan diri orang masing-masing seperti itu. Nah, di sini saya juga mengenalkan tentang sejarah manajemen, yaitu Bapak Manajemen Ilmiah, yaitu Bapak Frederick. Jadi kita mengenalkan dari dasarnya dulu, bagaimana manajemen ini bisa timbul di bumi ini, yaitu dengan teori-teori yang ada pada zaman dahulu, bahwa manusia dahulu itu perlu namanya manajemen. Bagaimana kita menciptakan sebuah produk perlu strategi. Bagaimana kita membuat hidup ini sukses juga perlu manajemen, seperti itu. Di sisi lain saya juga mengenalkan tentang kampus UISI, bahwa kampus UISI itu sangat unik daripada kampus-kampus yang lainnya, bahwa kampus UISI ini bersebelahan dengan sebuah pabrik semen yang dikenal oleh masyarakat bahkan di seluruh Indonesia. Nah, itu ikon unik dari UISI, sehingga mungkin banyak mayoritas yang tertarik untuk berkuliah di UISI, bahwa disebut dari masyarakat sekitar yang saya dengar bahwa UISI itu ibarat kuliah gombol pabrik, seperti itu tanda kutipnya. Selanjutnya, di sisi lain saya menceritakan tentang kuliah saya, bahwa di situasi pandemi COVID ini seluruh mahasiswa di Indonesia termasuk UISI melakukan pembelajaran daring atau online, lebih dikenalnya seperti itu. Karena apa? Karena jika kita memaksakan untuk melakukan pembelajaran secara offline, itu akan sangat berisiko. Oleh karena itu, tapi di sini semuanya pasti mendapatkan pengalaman yang unik. Contohnya seperti saya, biasanya kuliah itu kalau offline ya, kuliah itu biasanya bangun lebih awal, biasanya seperti itu. Kalau online kita cuma login pakai HP tinggal beberapa menit. Kalau offline kita butuh waktu, misalnya kalau dari rumah saya ke UISI itu setengah jam. Nah, itu kan butuh proses yang lama. Kalau online itu cukup hanya 1 menit ataupun 2 menit, seperti itu kalau tidak ada gangguan sinyal. Nah, tapi di sisi buruknya, sisi kekurangannya, yaitu uang saku ya yang terbatas. Pasti
bukan saya juga yang mengalami, tapi semuanya. Lalu tidak bisa berinteraksi langsung dengan dosen dan teman-teman, ya itu agak cukup membatasi lah, seperti itu. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.